Shalom, horas untuk kita semuanya, buat Amang dan Inang, dan para napol sebulung Gereja HKBP Tanjung Sari. Hari ini kita akan bersekutu dengan firman Tuhan, karena itu mari kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semuanya. Amin. Firman Tuhan pada renungan hari ini ada tertulis dalam kitab Nabi Yeremia pasal 23 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyiannya, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau mau kita katakan di dunia ini, adakah yang dapat menyembunyikan sesuatu hal di dunia ini? Adakah yang kalau kita katakan bisa disembunyikan dan tidak bisa dilihat oleh siapapun di dunia ini? Pasti kita memberikan sebuah ungkapan mengatakan bahwa bisa saja disembunyikan oleh seseorang. Tetapi bagi Tuhan, adakah yang dapat kita sembunyikan dari hadapan Tuhan? Adakah yang bisa kita sembunyikan segala perbuatan jahat, segala perbuatan dosa dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bisa saja orang berpikiran bisa menyembunyikan dari hadapan Tuhan. Itu tidak benar. Itu tidak benar karena kenapa? Bagi Tuhan, apapun yang ada di dunia ini pasti akan terlihat. Apapun yang ada di hadapan, di muka bumi ini, semuanya akan terungkap oleh Tuhan. Kalau kita katakan demikian, adakah kemampuan dan keberanian kita untuk melakukan perbuatan jahat dan menyembunyikan sebuah perbuatan jahat? Tidak. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini, kitab Yeremia mengungkapkan tentang para nabi-nabi palsu dan imam-imam palsu yang mereka mengatakan sebuah suatu hal yang tidak kebenaran Tuhan, yang tidak seperti yang diinginkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa itu tidak salah. Mereka menganggap dan menyatakan itu tidak melanggar kehendak Tuhan. Sehingga ketika mereka menyampaikan sesuatu hal kepada umat Israel, mereka hanya untuk menyenangkan umat Israel, lalu mereka memperoleh keuntungan dari ungkapan itu. Mereka mengatakan dirinya sebagai nabi, mereka mengatakan sebagai imam, tapi tidak apa yang dikatakan Tuhan yang mereka sampaikan, tetapi apa yang mereka inginkan yang mereka sampaikan. Sekalipun itu bagi para bangsa Israel menganggap itu tidak ada yang salah. Bagi bangsa Israel mungkin melihat itu suatu hal yang tidak perlu dipertentangkan. Karena bagi para imam dan nabi tersebut, apa yang mereka nyatakan itu, mereka menganggap itu tidak terlihat sebagai sebuah yang bertentangan dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Mereka menyatakan itu kepada dunia ini, bahwa apa yang mereka sampaikan tidak bertentangan dengan Tuhan. Saudara-saudara, terkesan mereka melakukan sesuatu hal yang disembunyikan. Tetapi seperti firman Tuhan hari ini mengatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Seseorang yang menyembunyikan dirinya sebagai orang yang tidak berdosa, masakan Tuhan tidak melihat bahwa dia adalah berdosa? Tuhan tahu apa yang diperbuat oleh para imam-imam tersebut. Mereka telah berdosa.
Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikian dengan kita. Dunia ini bisa saja melihat kita tidak melakukan perbuatan jahat. Orang-orang sekitar kita bisa saja melihat kita tidak melakukan perbuatan jahat. Karena mereka bisa saja tidak mengetahui apa isi hati kita dan motivasi kita. Tetapi lihatlah, Tuhan mengerti dan Tuhan tahu apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan dalam berbuat dosa. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Tuhan bisa mengetahui apa isi hati kita, alangkah indahnya kalau kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Alangkah luar biasanya hidup kita kalau kita melakukan segala aktivitas kita atas kehendak Tuhan. Dan itu kalau kita katakan tidak perlu disembunyikan. Karena memang menyatakan atau melakukan yang dikehendaki Tuhan harus nyata dalam kehidupan kita. Karena itu mari mulai hari ini kita mengatakan bahwa kita akan melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan jangan melakukan perbuatan dosa, apalagi menyembunyikan perbuatan dosa. Karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan dan kita inginkan. Apalagi kalau kita berbuat dosa, maka Dia tahu. Maka kita akan menerima setimpal dengan apa yang kita perbuat. Lakukanlah kehendak Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dengan baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk berkat-Mu. Engkau telah memberkati kami. Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh menyembunyikan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan bahkan kami tidak boleh melakukan itu. Sekalipun kami sembunyikan, pasti Engkau ketahui Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa memberitahukan kehendak-Mu dengan melakukan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.